Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan membahas bagian firman Tuhan bersama untuk Shine Fellowship, ibadah Shine Fellowship. Dan minggu ini akan sedikit lebih spesial karena kita akan mempelajari suatu kitab yang baru, yaitu Injil Yohanes. Saya berdoa dan mendorong untuk saudara-saudara sekalian juga mengambil waktu membaca Injil ini secara keseluruhan dan melihat hal yang luar biasa yang Kristus kerjakan di sana bagi kita dan bagaimana Yohanes menggambarkan keilahian Kristus di sana. Dan karena itu sebelum kita membahas bagian firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Allah izinkan kami kembali merenungkan firman Tuhan bersama. Kami berdoa Tuhan saat kami memulai pembahasan dari Injil Yohanes ini, Roh Kudus menolong, menyertai, memberkati, mempersiapkan setiap hati kami agar apa yang kami pelajari Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah dan kehidupan kami mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes. Injil Yohanes merupakan salah satu dari keempat Injil yang ada di dalam kanon Perjanjian Baru kita. Dan Injil ini begitu luar biasa menggambarkan pelayanan Yesus juga seperti Injil-Injil yang lain. Dan kali ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana Rasul Yohanes menggambarkan tentang Kristus lewat sudut pandang yang dia lihat, tetapi tentu di dalam pengilhaman oleh Roh Kudus. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh, kita perlu lihat latar belakang atau pengantar kepada Injil ini dulu. Siapa yang menulis Injil ini? Penulis dari Injil Yohanes adalah Rasul Yohanes. Dia adalah saudara dari Yakobus, anak dari Zebedeus, dan berasal dari Galilea. Yohanes juga awalnya adalah seorang pengikut dari Yohanes Pembaptis. Dia juga menulis surat 1, 2, dan 3 Yohanes, dan juga kitab Wahyu. Yohanes adalah salah satu orang dari 3 murid yang terdekat dengan Kristus, bersama dengan saudara Yakobus dan juga Petrus. Di dalam Injil ini, Yohanes mengidentifikasikan dirinya sebagai murid yang dikasihi. Kita bisa lihat di dalam pasal yang ke-13 ayat yang ke-23, pasal yang ke-19 ayat yang ke-26, pasal yang ke-20 ayat yang kedua, dan pasal yang ke-21 ayat 7 hingga ayat yang ke-20. Nah, meskipun tidak langsung menyebutkan namanya sebagai penulis dari Injil ini, tetapi tradisi awal dari gereja secara kuat dan konsisten menunjukkan bahwa Rasul Yohaneslah penulis dari Injil ini. Salah seorang bapak gereja, Irenaeus, yang adalah murid dari Polikarpus, dan Polikarpus sendiri adalah murid dari Rasul Yohanes. Irenaeus mengatakan bahwa Rasul Yohanes menulis Injil ini pada masa tuanya saat dia berada di Efesus, sekitar tahun 80-90 Masehi. Lalu, pengetahuan yang cukup kuat mengenai geografis dari Palestina, gaya bahasa yang memperhatikan beberapa angka-angka tertentu, penggunaan angka-angka tertentu, penyebutan beberapa nama-nama tertentu, di dalam Injil ini menunjukkan bahwa penulis Injil ini adalah salah seorang saksi mata langsung. Nah, apa yang menjadi latar belakang dari Injil ini sebelum kita melihat lebih jauh? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa yang pertama, Injil ini ditulis sekitar tahun 80-90 Masehi dan berarti adalah Injil yang terakhir yang ditulis dari keempat Injil yang ada di dalam Alkitab kita. Perbedaan karakter penulisan dari keempat Injil di dalam Perjanjian Baru membentuk suatu harmoni yang lengkap mengenai catatan kehidupan, pelayanan, dan karya penebusan dari Yesus Kristus. Kita lihat bahwa Matius menunjukkan Yesus datang dari keturunan Abraham melalui Daud, yang artinya bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan bagi orang Israel dan bahkan bagi seluruh dunia. Matius pasal pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Markus menunjukkan bahwa Yesus adalah hamba Allah yang menggenapi karya penebusan itu. Markus pasal 1 ayat yang ke-9. Lukas mencatat silsilah Tuhan Yesus yang datang dari keturunan Adam. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia yang sempurna. Lukas pasal 3 ayat 23 hingga 38. Lalu Yohanes di sini menunjukkan bahwa Yesus datang dari surga dan dia adalah anak Allah yang sejati. Yohanes pasal 1 ayat yang 1. Injil Yohanes juga sedikit berbeda dari ketiga Injil sinoptik yang lain, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Sebab ketiga Injil itu lebih banyak berbicara atau mencatat tentang pelayanan Yesus di Galilea, sedang Yohanes lebih banyak mencatat mengenai pelayanan Yesus di Yerusalem. Charles Edmund, seorang teolog, mengatakan bahwa cerita dalam Injil ini begitu sederhana, sehingga bahkan anak-anak pun menyukainya, tetapi pernyataan-pernyataan di dalam Injil ini begitu agung, sehingga bahkan tidak ada filsuf yang bisa memahaminya secara utuh. Satu hal juga yang menarik dari Injil ini, bahwa tujuan dari penulisan Injil ini justru ditemukan di akhir dari Injil ini. Di bagian akhir dari Injil ini, yaitu di dalam pasal yang ke-20 ayat yang ke-31. Yohanes mencatat bahwa, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya.
Kita juga lihat bahwa Injil ini begitu kuat menunjukkan Yesus adalah Kristus, yaitu yang diurapi. Dia adalah Mesias, dia adalah penebus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes mencatat bahwa Yesus adalah segalanya yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Ada istilah Yunani mengatakan ego ime, yang artinya all in all, segalanya. Dan di sini Yohanes menunjukkan dengan dia menunjukkan pernyataan Yesus yang agung. Yesus mengatakan, akulah roti hidup, yaitu roti untuk jiwa kita yang lapar akan kebenaran. Yohanes pasal 6 ayat 35. Yohanes juga menunjukkan Yesus mengatakan, akulah terang dunia, terang yang menerangi hidup kita yang gelap. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yesus mengatakan, akulah pintu, yaitu pintu menuju kepada kehidupan rohani yang melimpah. Yohanes pasal 10 ayat 9. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik, yaitu gembala yang menyerahkan nyawanya untuk domba-domba gembalaannya. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Dan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur, yaitu sumber hidup dan tempat kita bisa menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Dan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes begitu kuat menunjukkan semuanya ini. Dan ini membuat saya sangat bersemangat untuk membagikan Injil ini dan membahas Injil ini bersama saudara. Dan kali ini kita akan melihat dulu pembukaan dari Injil ini, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Di sini Yohanes dengan sangat kuat menunjukkan siapa Yesus Kristus. Kita mulai dari ayat yang pertama dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini adalah pernyataan yang luar biasa, saudara. Bahwa dalam satu ayat yang sederhana ini memiliki makna rohani dan penerapan yang sangat kaya untuk kehidupan kita sebagai orang percaya dalam pengenalan kita kepada Allah. Pembukaan Injil Yohanes ini sangat kaya akan pernyataan kepada Kristus mengenai sang firman itu. Perhatikan bahwa Yohanes ingin untuk sepanjang kita membaca Injil ini, ayat 1 ini menjadi bingkai untuk kita memahami dan mengerti Injil Yohanes, mengerti Injil, mengerti tujuan penulisan dari Injilnya ini. Yohanes mengatakan pada pembukaan Injilnya tentang Yesus, pada mulanya adalah firman. Saudara, ini mengingatkan kita kepada bagian pembukaan dari kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kita perlu mengerti bahwa ketika Yohanes menuliskan pada mulanya di sini, bukan merujuk kepada awal mula dari sang firman itu, tetapi berbicara mengenai kekekalan dari sang firman itu. Bahwa dia ada sebelum segala sesuatu diciptakan atau segala sesuatu itu ada. Lalu siapa firman ini? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes dengan tepat menunjukkan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya bahwa sang firman ini adalah pribadi yang berbeda dengan Allah. Tapi juga dia mengatakan dan firman itu adalah Allah. Berarti firman ini adalah Allah, hakikat dari sang firman sama dengan Allah, sama dengan Allah Bapa. Maka jelas bahwa yang dimaksud oleh Yohanes di sini adalah Yesus Kristus. Kata firman ini sendiri juga cukup menarik. Diterjemahkan dari kata Yunani logos, yang mana kita memperoleh juga kata logis, yang artinya ilmu, masuk akal, perkataan yang benar. Nah, gagasan dari logos ini sendiri juga memiliki makna yang kuat berakar di dalam pemikiran, baik orang Yahudi dan juga orang Yunani. Bagi orang Yahudi, firman Allah itu merujuk kepada Allah sendiri. Dan orang Yunani melihat konsep logos sebagai sebuah kuasa yang mengatur alam semesta ini dalam sebuah keteraturan. Lalu mengapa Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai firman di sini, sebagai sang firman di sini? Nah, kita tahu bahwa frasa firman Tuhan, kita tahu frasa firman Tuhan, dan yang kita maksud dengan frasa atau ungkapan firman Tuhan itu adalah apa yang Allah ilhamkan kepada penulis Alkitab untuk ditulis, diungkapkan dalam kata-kata. Ini artinya bahwa di dalam firman-Nya Allah menyatakan kehendaknya, kesempurnaan karakternya dan isi hatinya. Dan ini juga lah yang Yesus datang dan wujudkan di dalam pribadinya. Jika kita ingin mengenal Yesus, ingin mengenal Allah, kenallah pribadi Yesus Kristus. David Kusik mengatakan bahwa oleh sebab itu dalam pembukaan ini Yohanes mengatakan baik kepada orang Yahudi dan Yunani demikian. Selama berabad-abad kalian sudah banyak membahas, berpikir dan menulis mengenai firman atau logos ini, sekarang akan saya beritahu kepada kalian siapa dia. Yohanes menjawab orang Yahudi dan orang Yunani sesuai dengan tempat mereka dan menjelaskan tentang Yesus kepada mereka dalam istilah yang sudah mereka pahami. Lalu di ayat yang kedua dikatakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kembali Yohanes menekankan atribut dari sang firman ini adalah dia kekal. Lalu di ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima Yohanes menunjukkan karya dari firman ini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi, yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Yohanes menunjukkan bahwa firman ini adalah pencipta atau terlibat langsung dan aktif di dalam penciptaan. Lalu karena dia menciptakan segala sesuatu, tentu dia sendiri bukanlah ciptaan itu. Paulus menulis dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16 demikian. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Di ayat yang keempat dikatakan bahwa di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang dunia. Firman ini juga adalah sumber kehidupan. Kata Yunani untuk hidup ada dua, yaitu zoe dan bios. Zoe berbicara mengenai jiwa yang hidup yang berhubungan dengan prinsip dan etika kehidupan, sedangkan bios berbicara mengenai hidup secara jasmani, biologis. Nah, di sini Yohanes memakai kata zoe di sini untuk merujuk kata hidup di sini. Bahwa sang firman ini dialah hidup itu, sumber dari hidup itu, dialah hidup dan terang itu. Dan hal tentang terang ini justru menjadi kunci dari Injil ini, menjadi tema kunci dari Injil ini. Karena di ayat yang kelima Yohanes menulis terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang dari Allah itu berkuasa. Kegelapan tidak dapat menutupi terang yang ilahi itu. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Lalu apa yang ingin Yohanes sampaikan di sini? Yaitu bahwa hidup yang sejati hanya ada di dalam sang firman. Dan terang yang sejati hanya ada di dalam dia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Saya kembali mengutip dari Gusik, dia mengatakan bahwa oleh sebab itu tanpa Yesus, kita mati dan berada di dalam kegelapan. Secara khusus manusia pada dasarnya memiliki rasa takut terhadap kematian dan kegelapan. Karena itu kita perlu ada selalu di dalam Kristus. Nah, kesaksian tentang sang firman ini, juga Yohanes mencatat diteguhkan oleh Yohanes Pembaptis. Ayat 6 hingga ayat yang ke-13, kita lihat ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Datang seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes Pembaptis adalah salah satu tokoh penting dalam Perjanjian Baru. Dia disebutkan kurang lebih 86 kali, saudara. Dan Yohanes Pembaptis juga mendapat kehormatan memperkenalkan Kristus, Sang Mesias, kepada bangsa Israel. Tetapi dia juga memikul tugas yang sulit dalam mempersiapkan bangsa itu menerima Mesias mereka. Rasul Yohanes menunjukkan 3 hal mengenai Yohanes Pembaptis di sini. Yang pertama, bahwa dia adalah seorang yang diutus Allah. Dia adalah nabi yang diutus Allah. Yang kedua, adalah tugas dari Yohanes Pembaptis itu, yaitu sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Dan yang ketiga, tujuan dari kesaksian Yohanes Pembaptis, yaitu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Oleh Kristus semua orang menjadi percaya. Nah, tugas yang sama diberikan juga kepada kita sebagai orang percaya saat ini. Bahwa kita dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang Kristus kepada dunia. Dan terutama pada saat-saat ini, di mana masa-masa menjadi sukar, penuh dengan ketidakpastian, kekhawatiran, yang paling dibutuhkan saat ini adalah Injil kebenaran itu, adalah Kristus. Berita keselamatan bagi jiwa setiap orang. Dan inilah yang menguatkan kita dalam menghadapi masa-masa sukar pada saat ini. Bahwa kita memiliki Allah yang peduli, dan yang adalah terang dan sumber hidup itu datang melalui kita. Dan pribadi Yesus Kristus. Dan bahkan dia bukan saja datang, tetapi dia datang, mati, dan bangkit, dan memberikan keselamatan kepada kita. Ayat yang ke-8. Ia bukan terang itu, berbicara kepada Yohanes. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Bahwa Rasul Yohanes jelas menunjukkan bahwa walaupun Yohanes Pembaptis melakukan pelayanan yang luar biasa, tetapi semua itu untuk menunjuk kepada Kristus. Bahwa segala yang kita lakukan, kiranya kehidupan kita menunjuk orang kepada Kristus. Yohanes Pembaptis sendiri meneguhkan hal ini saat dia ditanya oleh para imam, apakah dia Mesias? Dan Yohanes mengatakan bahwa bukan, dia bukan Mesias itu. Kita bisa lihat hal itu nanti di dalam ayat ke-19 hingga ayat ke-21. Ayat 9 hingga ayat ke-11. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mengapa demikian, saudara? Mengapa dunia sulit untuk menerima Kristus? Mengapa dunia sulit menerima terang yang datang kepada mereka? Paulus memberikan gambaran yang jelas akan hal ini di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-4. Paulus menulis, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Bahwa yang tertutup adalah mata kita, bukan kebaikan dan penyataan dari Allah itu sendiri. Ini juga menunjukkan bahwa manusia adalah begitu jauh jatuh dalam penolakan terhadap Allah. Ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini hal yang luar biasa bahwa kita tidak diberikan satu kehidupan yang tanpa arah dan tanpa pengharapan, tapi justru bagi setiap orang yang percaya kita menjadi anak-anak Allah. Di sini Yohanes membuat suatu garis yang jelas bahwa mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberikan anugerah menjadi anak-anak Allah. Apa artinya menjadi anak-anak Allah? Secara sederhana, kita bisa lihat bahwa kita memiliki satu hubungan yang dibaharui dengan Allah. Di mana Paulus dengan sangat kuat menggambarkan ini atau menjelaskan ini dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa datang kepada Allah sebagai Bapa surgawi kita. C.S. Lewis menulis demikian. Anak Allah menjadi anak manusia supaya manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Dan di sini Yohanes menunjukkan di ayat yang ke-13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes berbicara mengenai kelahiran rohani di sini. Dilahirkan sebagai ciptaan baru dan lahir secara rohani. Kita akan membahas hal ini lebih jauh, lebih banyak di dalam pasal yang ketiga. Lalu sang firman ini menjadi manusia. Ini yang Yohanes tunjukkan di dalam Injil. Kita lihat ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes dengan sangat jelas mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan Yohanes sendiri adalah saksi mata langsung. Hal ini mematahkan pengajaran-pengajaran palsu pada saat itu, yaitu pengajaran Gnostik yang mengajarkan bahwa Yesus tidak memiliki tubuh jasmani dan dia tidak benar-benar menjadi manusia, dan yang dilihat oleh para murid-murid waktu itu hanyalah bayangan atau ilusi saja. Mereka menolak keberadaan Yesus secara jasmani, sebab menurut pengajaran Gnostik bahwa materi itu bersifat jahat dan roh itu baik, sehingga tidak mungkin Allah berinkarnasi dalam tubuh jasmani. Nah, Yohanes mematahkan hal itu. Bahkan juga di dalam suratnya, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes menulis demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itu yang kami tuliskan kepada kamu. Bahwa Yohanes menyebut mereka yang tidak percaya atau menyangka Yesus Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia, justru Yohanes menyebut mereka sebagai antikristus. Saudara bisa lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-3 dan 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Bahwa ada garis yang jelas yang Yohanes tunjukkan di sana, dan Yohanes menunjukkan bahwa Yesus benar-benar Allah dan manusia. Dia datang dan dia sanggup untuk menolong dan menyelamatkan kita. Kemudian dia juga menuliskan kembali kepada pasal yang pertama dari Injil Yohanes, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Bahwa ketika Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah anak tunggal Bapa, hal ini menunjukkan hubungan kasih yang ilahi antara pribadi-pribadi di dalam Tritunggal. Dan ini juga menunjukkan kesetaraan keilahian Kristus dan Allah Bapa. Ayat ke-15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Satu aspek penting yang Yohanes tunjukkan dari kesaksian Yohanes Pembaptis di sini mengenai Kristus adalah bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Sebab dia telah ada sebelum aku. Ayat 16 dan ayat 17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, bahwa lewat karya penebusan Kristuslah kita menerima kasih karunia Allah. Di mana dosa kita diampuni dan kita dikaruniakan hidup yang kekal, sehingga kita bisa menikmati suatu hubungan kasih yang luar biasa dengan Allah. Kasih karunia artinya sebuah perkenanan dari Allah yang sebenarnya tidak layak kita terima dan tidak bisa kita usahakan sendiri, tetapi hal itu diberikan kepada kita. Yesus Kristus dalam hidup, pelayanan, dan kematian dan kebangkitannya telah memenuhi semua tuntutan hukum Taurat, seperti kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal 1 ayat 29. Dan Allah memberikan kasih karunia-Nya, pengampunan atas dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita perlu perhatikan lebih jauh bahwa Yohanes tidak mengatakan bahwa tidak ada kasih karunia di dalam hukum Taurat, sebab setiap korban dalam hukum Taurat adalah ungkapan kasih karunia Allah, dan hukum Taurat juga menyatakan kebenaran Allah. Tetapi yang mau Yohanes tekankan di sini bahwa di dalam Kristuslah tuntutan kebenaran Allah di dalam hukum Taurat digenapi dan kasih karunia Allah dinyatakan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, Efesus 2 ayat 8-9, dan juga kita hidup oleh kasih karunia itu.
1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes kembali membuat penekanan bahwa Yesus Kristus benar-benar adalah anak Allah. Saya ingin menutup dengan sebuah kutipan dari Pendeta Chuck Smith. Dia mengatakan begini, semakin saya pelajari firman Tuhan, semakin saya diyakinkan dengan fakta bahwa Yesus Kristus benar-benar pernyataan Allah bagi manusia. Dan bahwa dia benar-benar adalah anak Allah, dan bahwa melalui dia saya bisa mengenal Allah secara pribadi dan mendalam. Saudara, Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, dan saya mengajak untuk kita mengenal dia lebih dalam, di dalam firman-Nya, di dalam doa, dan berjalan di dalam ketaatan. Dan dia kita berdoa, Roh Kudus menolong hati dan pikiran kita, sehingga kita benar-benar dekat kepada Allah, dan berjalan dengan kasih setianya. Dan di mana Allah bisa memanggil kita untuk menjadi saluran berkat-Nya bagi dunia yang dalam kegelapan ini, dan nama Kristus dipermuliakan. Kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk firman-Nya. Kami renungkan, Tuhan menolong, membukakan hati dan pikiran kami. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas untuk berbicara dalam setiap kami pribadi lepas pribadi, menguatkan, meneguhkan hati dan pikiran kami, Tuhan, untuk kami semakin mencari kehendak-Mu dan berjalan dengan kebenaran. Ajar kami, Tuhan, untuk mengenal pribadi-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi, Tuhan. Terima kasih Bapa, menjawab permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.